Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raisa Aulia Ananda dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300023004. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Nah, pertama saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita terlebih dahulu. Masuk. Sistem reproduksi wanita ada moon pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Nah, kemudian ada klitoris. Klitoris ini bagian benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan, dan organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepus. Nah, kemudian ada preputium atau kulup yang merupakan bagian kulit yang menyimpan jaringan otot dan terbagi atas pembuluh urat saraf, selaput lendir, dan kulit. Kemudian ada labia minora. Labia minora ini merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks sedang bertambah. Nah, pada wanita dianalogikan seperti kulit skrotum pada pria. Kemudian ada selaput. Selaput ini merupakan lipatan membran yang menutup bagian luar saluran reproduksi wanita. Nah, di saat seorang wanita mencapai usia pubertas, selaput darah menjadi elastis. Pada umumnya selaput darah berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium atau lapisan dalam rahim. Kemudian ada vagina. Vagina ini merupakan otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar, yang berfungsi sebagai jalan lahir bagian lunak, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi, dan saluran buang air kecil. Nah, kemudian ada labia mayora. Labia mayora ini berasal dari mons veneris. Bentuknya lonjong menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Nah, bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, terus kemudian kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Sementara bagian dalamnya tidak berambut dan tidak mengandung kelenjar lemak. Namun bagian ini mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif saat berhubungan badan atau seks. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini bagian kelamin yang dibasahi oleh kedua labia kanan dan kiri, dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina atau liang senggama, saluran kencing, kelenjar Bertolli. Kemudian ada kelenjar vestibular besar yang merupakan sepasang kelenjar yang berada di antara vagina dan vulva. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan pelumasan ketika dilakukan penetrasi. Nah, yang terakhir ada anus. Anus adalah pembukaan atau berupa lubang yang merupakan bagian akhir dari rektum. Fungsi anus adalah keluarnya fases atau kotoran ke lingkungan luar tubuh. Nah, pada gambar 2 ini terdapat ovarium. Ovarium ini berukuran sebesar biji kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulannya mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi ini saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim. Lalu sebagai tempat terjadinya vestilasi oleh sperma dan ovum, dan sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio, sementara sebelum akhirnya endometrium atau lapisan pada rahim. Nah, kemudian ada folikel. Folikel ini kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel juga berfungsi untuk menghasilkan estrogen. Estrogen yaitu suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur.
Kemudian ada corpus luteum. Corpus luteum ini merupakan sel dengan ukuran bervariasi yang terbentuk di dalam ovarium selama proses ovulasi setiap bulannya. Saat seorang wanita mengalami ovulasi, folikel di dalam ovarium melepas sel telur. Nah, kemudian ada uterus. Uterus ini adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, kemudian ada uteriwal. Uteriwal ini berfungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Kemudian ada endometrium. Endometrium ini adalah lapisan terdalam dari rahim. Endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Lalu ada serviks. Serviks ini saluran terbentuk tabung di bagian bawah rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Panjangnya sekitar 4 cm dan memiliki lebar sekitar 2 cm. Meskipun terlihat kecil, mulut rahim dapat membuka dan melebar sebagai jalan lahir saat persalinan berlangsung. Nah, kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Reproduksi pada pria, yang pertama ada urinary bladder atau kandung kemih yang merupakan bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada tulang panggul. Tulang panggul adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang panggung dan kaki. Area ini menjadi bagian penting dari tubuh karena saraf utama organ reproduksi, kandung kemih dan usus terletak berdekatan dan terlindungi oleh tulang panggul. Nah, kemudian ada vas deferens atau dikenal juga dengan ductus deferens, yaitu sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrate jantan yang berfungsi sperma dari epididymis saat ejakulasi. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Nah, kemudian ada penis. Penis ini merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Nah, kemudian ada testis. Testis ini organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kandung testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Nah, kemudian ada skrotum. Skrotum ini bagian dari organ reproduksi pria yang bentuknya menyerupai kantong kulit dan menggantung di bagian pangkal penis. Fungsinya adalah sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Kemudian ada epididymis, yaitu saluran yang menghubungkan antara testis dan vas deferens yang berfungsi untuk menyimpan dan membawa sperma. Kemudian ada sakrum. Sakrum ini tulang yang bentuknya menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Nah, kemudian ada vesicula seminalis, yaitu organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Organ ini bertekstur lunak dan berukuran sekitar 5-7 cm. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar ini pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra, yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma.
Kemudian ada kelenjar berburetral atau koper, yaitu sepasang kelenjar kecil terbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Nah, kemudian ada rektum. Rektum ini bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Area ini termasuk rentan terkena gangguan kanker. Selain itu, gangguan pada rektum tersebut jika juga terjadi masalah pada usus besar, maka disebut dengan kanker kolorektal. Kemudian ada tubulus seminiferus, saluran berkelok-kelok yang memiliki panjang 80 cm dengan membrana stomosis dengan saluran lain pada red testis. Kemudian ada kandung kemih. Saluran kemih merupakan alur kolektif organ pembentuk pengumpul dan pengosongan urin, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian ada irisan epididymis, bagian luar kulit tubuh kita yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kemudian ada irisan testis yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon seks pria seperti testosteron. Nah, sekian penjelasan saya tentang reproduksi wanita dan pria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.